atau masih belum? Dibilang udah move on banget sih belum ya, cuma saya bercermin sama suami saya gitu. Dia bisa tegar untuk menghadapi segala macam masalah dan teguran ya. Anak gimana bang menghadapi Cobaan. Ya kalau kan aku bilang kita itu segala sesuatu apapun sudah dituliskan takdirnya oleh Allah. Jadi yang terjadi ini adalah bentuk mungkin di pengujian ketakwaan dan keimanan kita sama Allah. Mungkin nanti akan ada sesuatu hal ya maghfirah, hidayah atau apapun ya di balik semua ini. Kayak anak kita yang memang usia hampir genap 3 bulan di dalam kandungan tapi tidak bisa terselamatkan. Ya semoga bisa menjadi syafaat nanti di surganya Allah untuk menolong kita kelak nanti di akhirat. Kita kan nggak tahu semua rahasia di balik misteri kehidupan ini. Belum lagi akhirnya aku harus kehilangan papa aku di saat bersamaan aku harus divonis juga untuk mendengarkan putusan pengadilan. Alhamdulillahnya kebijakan yang amat luar biasa dari majelis hakim yang mulia akhirnya berkenan untuk ditunda sampai minggu depan karena aku dalam kondisi duka, bahkan untuk tidak dihadirkan nggak ada masalah diwakilkan kuasa hukum. Itu karena mungkin ada alasan suatu hal dan lain hal yang memang bicara kemanusiaan dan darurat. Nah, justru ini sebenarnya kalau normatifnya aku dipanggil pun untuk putusan itu sah-sah aja, terlepas apapun yang terjadi. Tapi lagi-lagi majelis yang mulia, ketua majelis Pak Haruno beserta hakim-hakim anggota majelis yang lain sangat bijaksana menyikapi ini, memberikan kami peluang untuk berduka, untuk menyiapkan hak-haknya almarhum yang harus dijalankan gitu. Kalau Mbak Kalina mungkin Ya. seperti apa nih? Udah mulai move on setelah kemarin musibah kemarin atau gimana, atau masih belum? dibilang udah move on banget sih belum ya, cuma saya bercermin sama suami saya gitu. Dia bisa tegar untuk menghadapi segala macam masalah dari yang kegugurannya aku, terus meninggalnya ayah kandungnya suami aku, dan juga dia juga harus menghadapi nanti masalah di pengadilan juga ya kan. Jadi dari situ saya kayaknya kok agak egois kalau misalkan aku yang terus menerus meratapi masalah yang ada gitu. Jadi kayaknya dari situ juga aku belajar bahwa hidup tuh memang harus kita lalui gitu. Jadi kayak bukan berarti melupakan anak, cuma kirim doa juga udah cukup gitu. Saling menguatkannya gimana sih Bang Kiki sama Kak Kalina mungkin menghadapi Ya cobaan-cobaan yang mengisi aja. Aku tuh udah bilang dalam kubur kemarin juga setelah makamnya selesai, hari ini papa kita, mungkin esok atau lusa tinggal nunggu giliran kita. Karena pada dasarnya, pada hakikatnya manusia itu hanya menunggu antrian panggilan untuk kematian. Kita ini hidup di dunia transit sementara, jadi biar bagaimanapun jangan terlalu terlalu dalam kesedihan, ikhlaskan. Dan ya karena kan di saat orang itu sebenarnya sudah dalam ya kayak batasannya ya bigorhir atau malah goroh-goroh ya, orang yang berbolak-balik nyawanya di kerongkongan itu, ya ada beberapa keyakinan dari mazhab yang menyatakan bahwa sebenarnya sudah putus hisabnya baik secara kebaikan ataupun keburukan atau dosanya. Tapi ada yang selalu senantiasa mengalir adalah doa dari anak yang soleh dan soleha. Nah justru makanya kayak kemarin aku mengambil alih untuk imam sholat di dalam sholat jenazahnya almarhum papa aku. Ini sebagai bentuk aku pernah dipesantrenin dulu sama papa untuk bisa akhirnya digunakan ilmunya dan pengetahuannya untuk hal-hal yang memang buat papa juga gitu loh. Nah pesan makanya untuk semuanya juga bahwa di dunia ini memang penting, tapi mendidik anak untuk menjadi anak yang soleh dan soleha itu jauh lebih penting. Jadi Bang, apa sih yang bikin tegar buat saya kan harus ngimamin juga? Pasti kan fokusnya ke kebayang-kebayang sosok almarhum, tapi yang bikin tegar itu Sebenarnya sih
kalau membayangin papaku bisa terhitung ya belum terlalu lanjut usia lah, 57 tahunan gitu. Tapi ya kalau Allah udah berkehendak apapun, ya kita nggak bisa apa gitu. Cuma memang ketegaran itu terjadi di saat ya kita harus melalui hak-haknya yang memang harus kita lalui gitu loh. Kayak nggak bisa mandi ya kita tayamumkan gitu loh, dengan protokol kesehatan tentunya. Kita sholat jenazah kan meskipun tidak di masjid, tidak di musola, tapi tetap kita laksanakan. Sebenarnya sholat gaib juga bisa aja, tapi kita laksanakan karena memang ada hal jenazahnya masih bisa untuk kita sholatkan. Kemudian ya kita bergotong royong bersama-sama. Begitu papa aku kan ninggalin 2 anak nih, yang masih 7 bulan sama yang baru kelas 1 SMP, mungkin 13 tahunan. Jadi otomatis akan menambah untuk aku semangat lagi mencari nafkah, mencari rezeki. Karena siapa lagi yang akan merangkul adik-adik aku meskipun kita beda ibu gitu. Jadi yang tadi poin untuk menguatkan adalah ya karena memang kita juga pada dasarnya tinggal menunggu sih kapan giliran kita. Nah saat giliran keluarga kita, ayah kita, kerabat kita, sahabat kita, minimal itu menjadi pengingat gitu loh, bahwa suatu saat nih kita nih akan dihadapkan posisi ini. Dari cucu sendiri mungkin siapa itu yang paling sedih banget kan? Keluarga. Dari cucu. Adik aku yang paling kecil, Bella, sama istrinya papa aku. Kalau dari anak-anak mungkin? Anak-anak Cucu. Ya cucu maksudnya bang. nggak ada yang ikut pada waktu itu, karena kan takut juga kan itu kondisinya. Bang pesan.